Nah, membahas soal itu, saya ingin pada kesempatan ini menggali secara ringkas makna suatu kata yang sebetulnya sangat sentral di dalam ajaran Islam, tapi agak jarang dibahas dengan lebih mendalam. Ada istilah adab, ada istilah hikmah, ya. Kemudian ada satu istilah yang banyak dipakai dalam tasawuf, meskipun juga disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu istilah dzauq. Ya. Mari kita bahas satu-satu. Istilah adab yang di dalam bahasa Indonesia diserap menjadi kata peradaban, itu sesungguhnya memiliki makna yang sangat luas. Ada persoalan kepemilikan ilmu atau kebijaksanaan, tapi juga ada persoalan akhlak di situ, dan sekaligus ada persoalan tentang cara bersikap dalam hal apapun, termasuk di dalam menerapkan ilmu yang paling sesuai dengan keadaan di mana orang yang memiliki adab itu berada. Ya. Orang yang beradab itu bisa menawarkan solusi terhadap masalah apapun, baik itu masalah keilmuan maupun masalah praktis, dan pada saat yang sama solusinya itu terasa pas, betul-betul bisa menyelesaikan persoalan itu dan tidak menimbulkan persoalan baru. Ada orang yang bisa memberikan solusi, berhasil mengatasi sebagian dari aspek persoalan itu, tapi tidak aspek yang lain. Yang lebih parah, orang yang bisa memberikan solusi terhadap sebagian aspek, tapi kemudian menimbulkan problem di tempat lain. Orang yang memiliki adab ini punya ilmu yang pas dan punya cara yang pas untuk menyelesaikan persoalan. Orang yang punya adab juga adalah orang yang bijaksana, dan pada saat yang sama dia diterima oleh lingkungannya, karena dia bukan hanya memiliki ilmu yang pas, tapi juga memiliki cara bersikap yang pas di tengah orang-orang. Ya. Istilah adab ini pernah dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah telah mendidikku dengan adab sehingga adabku menjadi paling baik. Jadi adab ini adalah suatu sifat profetik, sifat kenabian. Nah, sifat adab ini saya kira terkait erat selain dengan ihsan yang saya bahas sebelumnya, juga dengan hikmah. Profesor Quraisyihab telah menjelaskan makna hikmah ini dengan sangat baik, ya, mudah dipahami, yaitu ilmu yang berorientasi pada amal dan amal yang didasari oleh ilmu. Ya. Saya kira maknanya dekat dengan makna adab. Ya. Terakhir ada sebuah istilah yang sangat penting, terutama dipakai dalam khazanah tasawuf, yaitu dzauq. Istilah dzauq berarti cita rasa, itu berasal dari kata dzaqa yaduqu. Biasanya itu berarti merasakan sesuatu yang bersifat fisik, manis, asin, rasa panas, dingin, ya. Di dalam Al-Quran juga banyak dipakai untuk ungkapan yaduqul adzab, merasakan siksa. Tapi Al-Quran juga menggunakan dalam ungkapan merasakan rahmah atau welas asih dari Allah SWT. Nah, di dalam tasawuf, dzauq itu merupakan daya untuk bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan spiritual yang lembut. Istilahnya mungkin lataif. Lataif itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang lembut, ya, bukan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat fisik. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dzauq itu berarti cita rasa yang lembut, yang mampu merasakan hal-hal yang bahkan oleh banyak orang mungkin tidak dirasakan jika dia tidak memiliki dzauq. Nah, modal berislam dengan pas itu adalah memiliki adab, memiliki hikmah, dan memiliki dzauq ini. Inilah saya kira yang perlu terus menjadi materi utama dari pendidikan agama Islam, pendidikan menjadi seorang muslim. Dengan cara seperti ini, insya Allah Islam yang dibawa oleh kaum muslim itu betul-betul bisa menjadi sumber solusi yang pas, menimbulkan perbaikan, tapi pada saat yang sama menimbulkan kedamaian,
melahirkan keindahan dan menciptakan keserasian di kalangan masyarakat pada umumnya.